Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Edukasi 714 episode keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firda Amalia, biasa dipanggil Amel. Saya yang akan menemani penyuluh pajak KPP Pratama Muara Teweh untuk memberikan edukasi kepada kawan pajak. Nah, materi hari ini akan ada penjelasan teknis mengenai PMK nomor 48 tahun 2023. Materi hari ini akan disampaikan oleh salah satu penyuluh pajak KPP Pratama Muara Teweh, yaitu Bang Abdul. Ya, Bang. Halo Bang Abdul, apa Halo, kabarnya Mel. hari Alhamdulillah sehat. Amel gimana? ini? Alhamdulillah sehat juga Bang. Iya. Mungkin boleh sebelum kita mulai penjelasan materi, perkenalan diri terlebih dahulu Bang Abdul, silahkan. Oke, halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Bang Abdul. Di episode kali ini kita akan membahas aturan mengenai jual beli emas perhiasan, yaitu tentang PMK 48 tahun 2023. Baik, terima kasih Bang Abdul. Nah, kawan pajak, seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini pemerintah menerbitkan PMK nomor 48 tahun 2023, yaitu tentang PPh dan atau PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Yang perlu digarisbawahi adalah PMK nomor 48 tahun 2023 ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2023. Nah, tujuan dari PMK tersebut yaitu untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan, serta kesederhanaan bagi wajib pajak. Nah, agar kawan pajak lebih tahu detailnya terkait PMK 48 tahun 2023, hari ini akan dijelaskan oleh Bang Abdul. Kepada Bang Abdul, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Amel. Memang judul yang panjang ini terlihat seperti sangat rumit ya, namun memiliki kerigitan ya di dalam PMK ini sehingga mengatur seluruhnya tentang emas perhiasan. Jadi kita bahas satu-satu mengenai judulnya terlebih dahulu ya kawan pajak, yaitu PMK nomor 48 tahun 2023 mengatur tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai. Jadi jenis pajak yang diatur pada PMK ini yaitu PPh dan juga PPN. Kemudian atas apa atau objeknya apa, yaitu adalah penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, atau batu permata dan batu lain yang sejenis. Nah, itu adalah objek pajaknya. Nah, berbicara mengenai emas perhiasan, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan terdapat jasa di dalamnya. Nah, sehingga di dalam PMK 48 ini juga diatur mengenai jasa terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, dan juga jasa terkait perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Nah, tadi kita sudah jelaskan bahwa apa aja yang diatur, yaitu jenis pajaknya, ada PPh dan juga PPN. Kemudian objek pajaknya ya, ada emas perhiasan, ada emas batangan dan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Nah, kemudian subjek pajaknya siapa atau dilakukan oleh siapa, yaitu pabrikan emas perhiasan, kemudian ada pedagang emas perhiasan, dan juga pengusaha emas batangan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, judul yang sangat panjang. Nah, judul yang panjang ini memiliki tujuan, yaitu di dalam PMK 48 ini tujuannya yang pertama adalah memberikan kepastian hukum. Nah, kenapa memberikan kepastian hukum? Karena di dalam dunia
jual beli emas perhiasan, itu terdapat banyak sekali ya jenis-jenis perhiasan ya. Ada tadi sudah disampaikan, ada emas perhiasan, kemudian ada perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Nah, itu apa-apa aja pajak yang dikenakan, berapa tarifnya, maka diatur di dalam PMK ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Kemudian untuk memberikan keadilan. Nah, tadi kita sudah lihat sendiri ya, lihat bersama-sama ya kawan pajak, judulnya sangat panjang. Memang terlihat seperti rumit ya, tetapi jika kita berbicara pajak, semakin rumit aturannya maka akan semakin adil seperti itu. Kemudian memberikan kemudahan. Nah, di dalam PMK 48 ini diberikan kemudahan dalam administrasi perpajakannya dan juga memberikan kesederhanaan dalam PPh maupun PPN-nya. Di mana di PMK 48 ini PPh-nya hanya menggunakan satu tarif yaitu 0,25%. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian PMK 48 ini juga mengubah PMK terdahulu. Jadi untuk emas perhiasan sudah diatur sebelumnya di PMK nomor 34 tahun 2017 yaitu mengatur mengenai PPh pasal 22 sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau di bidang lain yang berkaitan dengan penjualan emas. Seperti itu. Sebagaimana terakhir kali diubah menjadi PMK nomor 41 tahun 2022. Nah, kemudian untuk PPN-nya, nah sudah diatur juga yaitu PMK nomor 30 tahun 2014. Nah, PMK 48 ini juga bertujuan untuk mengganti PMK nomor 30 tersebut. Nah, di mana di PMK 30 tersebut untuk penentuan tarif PPN atas penyerahan emas perhiasan itu menggunakan nilai lain. Nah, di mana di aturan perpajakan kita yang terbaru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan sudah mengalami perubahan yaitu nilai lain bergeser menjadi besaran tertentu sehingga PMK 30 sudah tidak relevan lagi, maka perlu diterbitkan PMK 48 ini. Di mana untuk menentukan tarif PPN-nya menggunakan besaran tertentu. Nah, itu tadi tujuan PMK 48 ini. Kemudian apa aja sih dasar hukum atau latar belakangnya? Nah, yang pertama di PMK 48 ini para subjek pajak atau yang tadi sudah kita bahas yaitu ada pabrikan emas, kemudian ada pedagang emas perhiasan dan juga pengusaha emas batangan ditunjuk sebagai pihak lain berdasarkan pasal 44E ayat 2 huruf F Undang-Undang KUP. Nah, jadi penunjukan pihak lain ini berguna untuk si subjek pajak tadi atau si pedagang tadi ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak, yaitu baik pemungutan PPN maupun pemungutan PPh, seperti itu. Kemudian ada juga pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 tadi kita sudah bahas di PMK 48 ini ada jasanya ya. Nah, di situ bersinggungan dengan PPh pasal 21 jika yang menyerahkan jasanya adalah orang pribadi, kemudian jika yang menyerahkannya adalah badan atau berbentuk hukum maka akan dikenakan PPh pasal 23. Dan PPh pasal 22 ini atas penyerahan jual beli emasnya tersebut. Kemudian ada juga dasar hukumnya itu pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN yang tadi sudah kita bahas yaitu menggunakan besaran tertentu untuk menentukan tarif PPN-nya. Itu adalah latar belakang dan tujuan dari PMK 48 ini. Kemudian, nah sebelum kita melanjutkan pembahasan PMK 48 ini, saya ingin mengajak kawan pajak semua untuk menyamakan persepsi ya atas definisi berikut supaya tidak terdapat kesalahan dalam penerapan PMK 48 ini dalam bertransaksi. Nah, yang pertama ada emas perhiasan.
Nah, emas perhiasan ini apa? Yaitu adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahan sebagiannya atau seluruhnya berasal dari emas. Nah, termasuk juga yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Jadi, baik dia bahan sebagian ataupun seluruhnya yang terbuat dari emas, maka itu disebut dengan emas perhiasan di dalam PMK ini. Kemudian yang kedua ada pabrikan emas batangan. Mohon maaf, pabrikan emas perhiasan. Nah, apa yang dimaksud dengan pabrikan yaitu adalah pengusaha yang menghasilkan ya namanya juga pabrikan ya, memproduksi yang tadinya emas mentahan ya, emas mentah dirubah menjadi emas perhiasan seperti itu. Dan juga dia melakukan jual beli emas perhiasan tersebut. Dan bisa juga dia melakukan penyerahan jasa yang berkaitan dengan emas perhiasan tersebut. Itu adalah pabrikan emas perhiasan. Kemudian ada pedagang emas perhiasan. Nah, kalau pedagang ini adalah pengusaha yang memang kegiatan usahanya yaitu jual beli emas saja. Dia tidak melakukan produksi emas sendiri. Sehingga disebut dengan pedagang emas perhiasan. Tetapi dia tidak menutup kemungkinan juga menyediakan jasa. Karena bisa aja si pedagang ini menyediakan jasa untuk bisa contohnya seperti jasa perbaikan ataupun sebagainya. Bisa pedagang emas perhiasan ini bisa partai besar maupun partai kecil ya, termasuk ke dalamnya pedagang emas perhiasan. Kemudian yang terakhir adalah konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini contohnya adalah warga yang membeli emas perhiasan yang digunakan untuk sebagai perhiasan dan atau disimpan, tidak untuk dijual belikan. Maka itu disebut dengan konsumen akhir. Nah, jika kawan pajak membeli emas kemudian dipakai dan untuk disimpan maka termasuk konsumen akhir seperti itu. Nah, ini kita masuk ke yang pertama yaitu emas perhiasan. Nah, untuk pajak penghasilannya apabila pabrikan atau pedagang emas perhiasan melakukan penyerahan emas perhiasan kepada sesama pabrikan ataupun kepada sesama pedagang, maka pabrikan atau pedagang tersebut wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali apabila kepada konsumen akhir. Nah, jadi kawan pajak apabila membeli emas perhiasan maka tidak dipungut PPh pasal 22. Ataupun juga kepada WP yang dikenai PPh final. PP 55 ya, yang sekarang ini PP 55 atau sebelumnya yaitu PP 23. Dan juga tidak dikenai kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Nah, itu tadi untuk pajak penghasilan. Kemudian untuk PPN-nya, nah, yang pertama yaitu pabrikan terlebih dahulu ya. Nah, apabila pabrikan melakukan penyerahan emas perhiasan kepada sesama pabrikan ataupun kepada pedagang, maka wajib memungut PPN sebesar 1,1% dari harga jual. Apabila pabrikan menjual kepada konsumen akhir, maka wajib memungut PPN dengan tarif 1,65 dari harga jual itu kepada konsumen akhir. Jadi tarifnya ada dua ya. Kalau pabrikan menjual ke sesama pabrikan atau ke pedagang, tarifnya 1,1%. Apabila pabrikan menjual kepada konsumen akhir, maka tarifnya 1,65%. Itu untuk pabrikan. Sekarang untuk pedagang. Nah, untuk pedagang yang menjual ke sesama pedagang ataupun menjualnya ke konsumen akhir, dilihat pada saat pedagang tersebut melakukan pembelian emas perhiasan. Apabila pada saat pembelian emas perhiasan dilengkapi dengan faktur pajak, maka tarif yang digunakan adalah 1,1%. Sedangkan apabila pada saat pembelian emas perhiasan tidak dilengkapi dengan faktur pajak,
maka tarif yang digunakan adalah 1,65%. Itu tarif yang digunakan untuk pedagang emas perhiasan. Nah, kemudian tarif yang terakhir yaitu 0% apabila pedagang menjualnya kepada pabrikan. Nah, kenapa 0%? Karena kita tahu ya, emas ini memiliki kekuatan kadarnya itu bisa menurun ataupun bisa rusak. Nah, sehingga pedagang ingin menjualnya ke pabrikan untuk dilakukan daur ulang seperti itu. Nah, pada saat penyerahannya itu tidak dikenai PPN atau dikenai tarif 0% seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah contoh faktur pajak ya. Jadi PTG menjual emas perhiasan dengan dilengkapi faktur pajak G kepada PTE Pusat. Nah, kemudian PTE Pusat menjualnya lagi perhiasan tersebut kepada PTE Cabang. Nah, untuk menentukan tarif yang digunakan 1,1 atau 1,65 dilihat pada saat PTG menyerahkan ke PTE Pusat, bukan pada saat PTE menyerahkannya ke PTE Cabang. Jadi apabila pada saat PTG menyerahkan ke PTE Pusat tanpa faktur pajak, kemudian PTE Pusat menyerahkan ke PTE Cabang dengan faktur pajak, maka tetap yang digunakan tarifnya adalah 1,65%, bukan 1,1, karena yang dilihat adalah penyerahan pertama kali, bukan penyerahan dari pusat ke cabangnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai penyerahan emas batangan. Nah, sama juga pabrikan ataupun pedagang ataupun pengusaha emas batangan apabila melakukan jual beli emas batangan wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Kecuali penjualan kepada yang pertama yaitu konsumen akhir, kemudian kepada WP wajib pajak yang dikenai PPh final ya tadi PP 55 atau PP 23. Kemudian dikecualikan juga kepada wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 22. Kemudian dikecualikan juga kepada Bank Indonesia dan juga dikecualikan pemungutan PPh pasal 22 yang dijual melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Nah, itu tadi pengecualian PPh pasal 22 atas emas batangan. Nah, kalau untuk PPN-nya bagaimana? Jadi, emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara itu merupakan non-BKP sehingga tidak terutang PPN. Nah, jadi emas batangan yang dijual ke Bank Indonesia itu merupakan non-BKP sehingga tidak terutang PPN. Kemudian yang kedua, apabila emas batangan yang digunakan selain untuk kepentingan cadangan devisa negara, diberikan fasilitas PPN tidak dipungut dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, emasnya itu harus berbentuk batangan, kemudian kadar emasnya minimal 99,99%, dan kadar tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat, baik yang secara digital maupun secara fisik seperti itu. Jadi kawan pajak apabila ingin menabung khususnya emas batangan, maka tidak dikenai pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai ataupun PPN seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas emas perhiasan dan emas batangan. Sekarang kita bahas mengenai perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas ataupun batu permata dan batu lain yang sejenis. Nah, untuk perhiasan yang bukan dari emas juga dilakukan pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Kecuali kepada yang pertama konsumen akhir, yang kedua wajib pajak yang dikenai PPh final ataupun wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas PPh pasal 22.
Nah, untuk PPN tarifnya hanya satu, yaitu sebesar 1,1% saja. Kalau emas perhiasan kan ada dua ya tarifnya ya, kawan pajak ada 1,1, ada 1,65. Nah, kalau untuk perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, maka tarifnya hanya satu, yaitu 1,1%. Kemudian untuk jasa yang terkait dengan emas perhiasan maupun emas batangan dan perhiasan yang bukan dari emas, untuk PPN-nya tarifnya juga sama seperti perhiasan yang bukan dari emas, yaitu 1,1% dikali penggantiannya berapa atau upahnya berapa, seperti itu. Tarifnya 1,1 untuk PPN-nya. Nah, kalau untuk pajak penghasilannya, kita lihat dulu nih. Apabila penyedia jasanya merupakan orang pribadi, maka PPh-nya yang dikenakan adalah PPh pasal 21. Sedangkan apabila penyedia jasanya merupakan badan atau bentuk hukum, maka tarif yang digunakan adalah PPh pasal 23. Seperti itu. Juga dikecualikan ya kepada wajib pajak yang dikenai PPh final ya, dan juga wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas, baik itu PPh pasal 21 maupun PPh pasal 23. Nah, jika penyerahan jasa tersebut kemudian dibayarkan dalam bentuk berupa bukan uang tunai atau cash seperti itu. Nah, di sini di PMK ini disebut sebagai natura atau kenikmatan. Nah, karena kita ketahui ya dalam jual beli emas bisa saja jasa tersebut dibayarkan tidak dengan uang tetapi dengan emas yang lain seperti itu. Maka atas penyerahan natura atau kenikmatan tersebut dikenai PPh pasal 21 ataupun PPh pasal 23, tergantung dengan siapa penerima imbalan tersebut. Apabila orang pribadi maka dikenai PPh pasal 21, apabila badan dikenai PPh pasal 23. Jadi misalnya kawan pajak menyediakan jasa pembersihan emas nih kepada toko. Nah, tapi tokonya tidak membayar dengan tidak membayar dengan uang tetapi membayarnya dengan emas, maka emasnya itu dihitung dulu nilai pasarnya berapa. Kemudian baru ditentukan menggunakan PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 tergantung dengan subjek pajaknya, apakah orang pribadi ataupun badan atau bentuk hukum ya. Nah, dalam hal penyerahan natura tadi berupa emas perhiasan, emas batangan ataupun perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, atas penyerahan itu tidak dikenai PPh pasal 22 atau bukan merupakan objek pajak PPh pasal 22. Nah, tadi ya karena terdapat perbedaan tarif ya 1,1 dan 1,65 tidak menutup kemungkinan bisa saja terdapat kekeliruan ya dalam menentukan tarifnya. Maka apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan pada penentuan tarif, maka harus dilakukan penyesuaian. Nah, ini kondisi yang pertama. Jadi atas penyerahan emas perhiasan yang tidak memiliki faktur. Jadi pada saat pedagang melakukan pembelian emas perhiasan tidak dilengkapi dengan faktur pajak, sehingga kan tarif yang harusnya digunakan adalah 1,65%. Tetapi pada saat itu dia menggunakan tarif 1,1%, sehingga mengakibatkan jumlah PPN yang menjadi lebih kecil ya dari yang seharusnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Jadi apabila untuk penyerahan yang telah dibuatkan faktur pajak lengkap, maka wajib dilakukan pembetulan ataupun penggantian faktur pajak lengkap. Nah, untuk penyerahan kepada konsumen akhir yang menggunakan
faktur pajak eceran wajib dilakukan dengan cara digunggung dan melaporkannya dalam SPT masa PPN pada masa dilaporkannya faktur pajak eceran yang bersangkutan. Itu kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang kedua, atas penyerahan Mas Priasan memiliki faktur pajak lengkap, sehingga PPN yang harusnya dipungut adalah 1,1%, tetapi malah dilakukan pemungutan dengan tarif 1,65%. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Nah, apabila telah dibuatkan faktur pajak lengkap, maka dilakukan penyesuaian dengan cara pembetulan atau penggantian faktur pajak lengkap. Kemudian yang dijual kepada konsumen akhir atau secara eceran, nah itu tidak diperkenankan melakukan penyesuaian seperti itu. Bagi pihak yang dipungut PPN, bagi konsumen akhir atau warga yang atau kawan pajak yang dilakukan kelebihan pemungutan PPN-nya dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pemungutan PPN yang seharusnya tidak terutang. Nah, jadi kepada kawan pajak yang dilakukan kelebihan pemungutan PPN dapat mengajukan pengembalian seperti itu. Nah, ini contoh penyesuaian PPN yang seharusnya dipungut dengan cara digunggung. Jadi CVS ini merupakan PKP pedagang emas perhiasan ya. Penyerahan emasnya yang pertama yaitu harga jual sebesar 1 miliar rupiah dipungut dengan tarif 1,1%, maka dapatlah pajak PPN-nya yaitu sebesar 11 juta. Nah, pada saat perolehan emas perhiasan tersebut memiliki faktur pajak lengkap. Nah, jadi sudah sesuai ya tarifnya 1,1% ya kawan pajak. Nah, kemudian yang kedua transaksinya itu sebesar 500 juta. Tarif PPN-nya dia juga menggunakan 1,1% sehingga dapat PPN-nya sebesar 5,5 juta. Padahal pada saat perolehan tidak dilengkapi dengan faktur pajak. Nah, sehingga terdapat kekeliruan penentuan tarifnya. Jadi yang awal semulanya dia sudah memungut sebesar 16,5 juta harus dilakukan penyesuaian. Jadi yang untuk 500 juta, transaksi 500 juta tadi harusnya dilakukan pemungutan tarif PPN sebesar 1,65 sehingga PPN yang seharusnya adalah 8.250 sehingga untuk total yang seharusnya adalah 19.250. Terdapat selisih sebesar 2.750.000 yang harus dilakukan pembetulan masa pajak tadi, masa pajak Oktober ya 2023 harus dilakukan pembetulan SPT PPN-nya seperti itu. Jadi DPP-nya 1,5 miliar, PPN yang seharusnya adalah 19.250.000 rupiah. Nah, bagaimana kalau PPN atas penyerahan BKP lainnya, bukan penyerahan emas perhiasan. Nah, jadi kan tidak menutup kemungkinan bahwa pedagang emas perhiasan tidak hanya menjual emas perhiasan, tetapi bisa aja dia menjual barang-barang lain. Seperti contohnya ada HP ataupun ada jam tangan. Nah, seperti contoh satu ya, jadi PTT ini juga selain menjual emas perhiasan dan jasa, dia juga menjual arloji dan handphone. Jadi atas emas perhiasan ataupun jasanya dipungut berdasarkan PMK 48 ini ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, yaitu tarifnya ada dua. Untuk emas perhiasan ada 1,1 dan 1,65%. Untuk jasanya 1,1%. Nah, untuk arloji atau jam tangan dan handphone, apabila dia melakukan penyerahan tersebut, maka dipungut menggunakan tarif normal ya, tarif PPN normal yaitu sebesar 11% untuk di tahun 2023 ini. Nah, untuk contoh yang kedua, Tuan U melakukan penyerahan emas dan jasa dan juga melakukan penyewaan jasa kendaraan bermotor. Nah, jadi
untuk penyerahan jasa emas perhiasan dipungut menggunakan tarif 1,1, sedangkan untuk jasa persewaannya menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai yang berlaku ya. Untuk jasa kendaraan bermotor berarti PPh pasal 23 seperti itu. Kemudian, nah kewajiban bagi pedagang ataupun pabrikan ya atas pajak penghasilan. Nah, bagi pemungut PPh pasal 22, dia wajib membuat bukti pemungutan PPh pasal 22 dan menyerahkannya kepada pihak yang dipungut, kemudian menyetorkan PPh pasal 22 yang sudah dipungut ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPh unifikasi. Bagi pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 23 sama, wajib membuat bukti potong PPh 21 atau PPh 23, kemudian menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya dalam SPT masa PPh pasal 21 ataupun SPT masa PPh unifikasi. Nah, kalau kewajiban PPN bagi pabrikan ataupun pedagang yaitu pertama, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, jadi dari aturan PMK nomor 30 tahun 2014 sudah ditetapkan bahwa seluruh pedagang ataupun pabrikan emas perhiasan wajib dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak seperti itu. Kemudian di PMK 48 ini juga ditegaskan kembali wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian karena sudah dikukuhkan sebagai PKP, wajib membuat faktur pajak lengkap ataupun bisa membuat faktur pajak secara digunggung untuk yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir. Nah, setelah itu wajib menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara dan wajib melaporkannya dalam SPT masa PPN. Kemudian untuk pajak masukannya, yang penyerahan BKP ataupun JKP yang PPN terutangnya dipungut menggunakan besaran tertentu, maka pajak masukannya tidak dapat dikreditkan seperti itu. Nah, untuk perlakuan PPN sebelum dikukuhkan sebagai PKP bagaimana? Nah, jadi apabila sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP, pada saat penyerahan emas perhiasan maka tarif yang digunakan adalah tarif normal yaitu sebesar 11%. Setelah dia dikukuhkan sebagai PKP barulah wajib dilakukan pemungutan sebesar 1,1 ataupun 1,65 sesuai dengan PMK 48 ini. Dan PM-nya tidak dapat dikreditkan. Nah, ini ketentuan peralihannya. Yang pertama, penyerahan jasa ataupun emas perhiasan yang dilakukan berdasarkan kontrak yang ditandatangani sampai dengan tanggal 30 April 2023 dan pembayaran jasa tersebut dilakukan sejak tanggal 1 Mei, maka dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan PMK 48 ini. Kedua, apabila PKP yang melakukan penyerahan BKP untuk periode 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2023, perlakuan PPN-nya berdasarkan PMK 30. Nah, tarif PPN-nya yaitu sebesar 2,2%. Nah, jadi di PMK 30 tarifnya yaitu 2,2%. Nah, mengalami penurunan ya di PMK 48 ini tarifnya menjadi 1,1 dan 1,65. Kemudian untuk mengenai kriteria emas batangan ya yang digunakan selain untuk kepentingan cadangan devisa,
itu mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 22. Jadi itu aturan sebelumnya ya di PP 49. Nah, sekarang di PMK 48 ini untuk emas batangan yang digunakan selain cadangan devisa tidak dikenai PPh ataupun PPN kepada konsumen akhir seperti itu. Nah, dengan terbitnya PMK 48 ini, maka PMK 30 tahun 2014 sudah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. Nah, PMK 48 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023. Nah, saya ulang sedikit lagi ya, kawan pajak ya, untuk pembelian emas perhiasan dilihat dari perolehannya, apakah dilengkapi dengan faktur pajak atau tidak. Apabila dilengkapi faktur pajak, maka tarifnya 1,1%. Jika tidak dilengkapi faktur pajak, maka tarifnya 1,65% untuk penjualan kepada konsumen akhir. Nah, untuk emas batangan tidak dikenai PPh atau juga PPN yang dijual kepada konsumen akhir. Jadi kawan pajak semua apabila ingin menabung emas ya, lebih baik emas batangan saja. Karena tidak dikenai pajak penghasilan dan juga diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Kemudian ketentuan ini berlaku mulai 1 Mei tahun 2023. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan PMK 48 ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya mengenai aturan-aturan terbaru. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Abdul atas penjelasan materinya terkait PMK 48 tahun 2023. Nah, mungkin kita bisa beri apresiasi dulu kepada Bang Abdul karena sudah menjelaskan secara lengkap dan jelas. Iya. Keren banget Bang Abdul. Untuk selanjutnya saya mungkin izin mengajukan beberapa pertanyaan ya Bang Abdul. Ya, baik Kak Amel. Yang mungkin dipertanyakan juga sama kawan pajak yang sedang menonton. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih resiko bila wajib pajak itu tidak mengukuhkan diri sebagai PKP, Bang? Oh ya, jadi apabila ada pedagang emas ataupun pabrikan emas perhiasan ataupun pengusaha emas batangan yang sudah lama melakukan transaksi tersebut tetapi belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak ya melalui kantor pelayanan pajak pertama dapat mengukuhkan secara jabatan nih Kak Amel. Jadi dapat dikukuhkan PKP-nya secara jabatan seperti itu. Jadi apabila sudah dikukuhkan secara jabatan maka bisa ditarik potensinya 5 tahun ke belakang seperti itu. Jadi lebih baik kawan pajak mengukuhkan PKP ini secara sukarela. Seperti itu Kak Amel. Oke, baik. Jadi kalau misal dari wajib pajaknya tidak mengajukan permohonan, dari pihak KPP juga bisa mengukuhkan secara jabatan gitu Betul, ya, Bang? bisa dikukuhkan secara jabatan seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih Bang. Ya. Kalau misal saya beli emas perhiasan, nah itu berarti dipungut PPh dan PPN juga ya Bang? Nah, kalau Kak Amel beli emas perhiasan ya di toko atau di pasar nih ya, maka untuk pajak penghasilannya itu dikecualikan atau tidak dipungut PPh pasal 22. Hanya dipungut PPN-nya aja. Nah, dilihat juga tadi apabila si pedagangnya pada saat perolehannya itu dilengkapi dengan faktur pajak, maka tarif yang Kak Amel harus setorkan yaitu sebesar 1,1. Nah, kalau pas perolehannya tidak dilengkapi faktur pajak, maka tarifnya 1,65. Seperti itu Kak Amel. Baik, jadi karena kita sebagai konsumen akhir, jadi yang dipungut cuma PPN aja ya Bang? Ya, PPN-nya saja kalau kepada konsumen akhir, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apabila ada seorang pengrajin perak, nah itu dia harus
dikukuhkan sebagai PKP juga ya Bang? Ya, betul sekali Kak Amel. Jadi perak itu termasuk dengan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas. Nah, itu juga sudah diatur tadi ya di PMK 48 ini, dia juga termasuk pedagang perhiasan seperti itu, maka dia juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Bang Abdul atas Iya. jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri podcast episode kali ini, saya akan mencoba merangkum pembahasan yang telah disampaikan oleh Bang Abdul tadi. Ya. Yang pertama, pedagang emas wajib memungut PPh pasal 22 sebesar 0,25%, kecuali bila penjualan dilakukan kepada konsumen akhir. Nah, yang kedua, semua pedagang emas, perhiasan, wajib PKP, walaupun omsetnya di bawah 4,8 miliar. Betul. Nah, itu tertuang pada pasal 13 ayat 2 PMK 48 tahun 2023. Selanjutnya, bila sebelumnya tarif PPN untuk emas perhiasan adalah 2,2%, Betul. sekarang turun menjadi 1,1% atau 1,65% sesuai kondisi ada tidaknya faktur pajak. Ya. Dan yang terakhir, PMK 48 tahun 2023 ini sudah berlaku sejak 1 Mei 2023. Iya, betul sekali. Baik, sekian podcast Edukasi 714 episode kali ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bang Abdul dapat berguna bagi kawan pajak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Edukasi 714 episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.